Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di Mata Hati Korea. Khususnya hari ini saya mau memberikan informasi sehubungan dengan kamu yang suka merokok. Hati-hati. Kan ada teman juga yang merokok biasanya buang rokok sembarangan. Ya kalau emang didenda tank sudah selesai gitu. Kalau ini teman kita dari negara Tunisia ya, ini saya mau menceritakan. Walaupun kamu suka merokok, oke, nggak apa-apa, cuman buanglah di tempat yang telah disediakan dan merokoklah di tempat yang telah disediakan pula. Dan untuk membuangnya, cek lagi apakah rokok kamu, puntung rokok itu tadi udah benar-benar mati gitu. Nah di sini sesuai dengan kejadian tanggal 21 April kemarin jam 10:35, seorang warga Tunisia ya, dia itu juga seperti kita. Kenapa bekerja di sini selama masih 2 bulan di Korea. Dia 2 bulan di Korea. Sebenarnya ini ceritanya sih mengenai kasus yang teman tenaga kerja asing yang ada di Korea ya, ini di suatu tempat di kota Kunpo, Gyeonggi-do Kunpo, di gudang atau kantor distribusi atau semacam gudang yang besar, pusatnya gudang. Nah, gudang itu telah disewa oleh 8 perusahaan besar. Nah, gudang tersebut adalah gudang di mana tempat penyimpanan seperti mebel, pakaian, dan barang-barang lainnya. Nah, di situ pada kejadian yang beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 April, sekitar tadi jam 10:35 pagi ya. Nah, di situ telah terjadi kebakaran besar yang merugikan berapa juta, bukan juta lagi, miliar ya. Kalau uang Korea udah miliar, 200. Kalau Indonesia berapa ya? Pikir aja sendiri ya. Ini 22 miliar. Nah, merugikan, semua kerugian totalnya itu sebesar 22 miliar won. Nah, di situ sebabnya itu tadi belum diikuti dulu sampai selesai ya. Sebabnya kebakaran tersebut kan tadi telah api tersebut memakan ruangan besarnya ruangan gudang tersebut. Tahu kan lapangan sepak bola. Nah, itu satu lapangan berapa meter? Nah, itu 6 kali lapangan sepak bola yang ada di Korea. Sebesar itu. Nah, sebabnya nanti saya kasih tahu. Petugas pemadam kebakaran di situ ada 438 orang dan juga helikopter serta mobil pemadam kebakaran itu ada 150 unit mobil kebakaran ya. Nah, di situ selama 26 jam itu baru api tersebut baru bisa dipadamkan. Berarti kan 1 hari lebih 2 jam ya. Kalau 24 jam kan 1 hari, 26 jam 1 hari lebih 2 jam. Nah, di situ tadi sudah saya bilang isinya apa? Baju. Karena gudang tersebut gudang milik perusahaan, ada 8 perusahaan yang telah memakai gudang tersebut. Nah, di situ setelah padam api tersebut, kenapa kok sampai terjadi apinya itu kebakaran seluas gitu tadi ya, seluas 6 kali lapangan sepak bola ya. Nah, di situ telah telusur setelah dicek dari CCTV yang ada di situ, ternyata seorang pekerja Tunisia yang bekerja di situ jam 10 pagi dia itu merokok dan setelah merokok dia membuang. Nah, dia buang itu dia lempar, nggak lihat buangnya di mana, itu nggak. Ternyata yang dia lemparkan dibuang di tempat sampah itu udah ada kainnya yang di lantai 1 tempat gudang tadi. Nah, di situ anak tersebut berumur 29 tahun, orang tersebut ya, bukan anak, berumur 29 tahun. Lalu api terus tadi setelah dari bawah langsung naik ke atas sampai sebesar tadi yang sudah saya bilang ya,
lapangan tadi, lapangan sepak bola 6 kali besarnya, dipikir sendiri, tahu lapangan sepak bola yaitu 6 kali ya. Di situ setelah itu dia setelah merokok, dia itu pergi ke tempat dia tinggal, tempatnya ada di Ansan ternyata. Nah, telusur punya telusur, akhirnya dia ditangkap oleh polisi karena di situ ada CCTV yang membuktikan bahwa dia itu terbukti dengan jelas telah bukan sengaja ya, walaupun bukan sengaja pun itu kan juga salah gitu. Makanya untuk teman-teman, kalau misalkan kamu suka merokok, silahkan, saya nggak larang kalian merokok, cuman tahu tempatnya aja. Ada teman juga yang dulunya buang puntung rokok langsung suruh bayar, itu nggak masalah, cuman nanti kalau kejadiannya merugikan semua pihak yang ada di Korea, apalagi teman ini sekarang lagi dalam proses pengadilan, pasti dia tidak bisa membayar uang atau kerugian yang telah dia kenakan. Mungkin dia juga nggak bisa bayar, karena dengan itu dia pasti dengan kesalahannya dia tadi, dia akan dijatuhi hukuman penjara gitu. Jadinya untuk teman-teman ingat, di sini di negara ini, di negara orang lain, kita saling memperingatkan gitu. Untuk yang merokok, silahkan cek pribadi kamu masing-masing, buang rokoknya harus di mana. Kalau sudah dibuang, dipijak ya biasanya kalau kita lihat teman-teman itu, atau buang di aspak itu yang sudah ada airnya biasanya, atau tisu basahnya itu ya. Nah, kamu buang di tempat itu, atau merokok di tempatnya, atau membuang di tempatnya ada sendiri. Nah, sekian, semoga bisa membantu untuk selalu berpikir apa yang harus kita konten ya. Kita selalu waspada akan diri kita sendiri, cek sendiri ya. Terima kasih, semoga bisa membantu informasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.